Baru-baru ini Basnas menetapkan nisab zakat sebesar 85 gram, masih sama seperti tahun yang lalu, tetapi dengan karat yang berubah. Yang lalu itu karatnya kalau tidak salah 24 karat, sekarang menjadi 14 karat. Lalu perkenalkan, saya Vanza Mailonda, hanya sebatas penuntut ilmu yang suka mencari informasi. Mungkin dalam penjelasan ini bisa jadi saya salah, tetapi bisa jadi menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang menonton video ini. Salah satu postingan Basnas yang menampilkan salah seorang profesor di dalam konten tersebut, dia mengatakan bahwa keputusan untuk menurunkan nisab zakat yang tadinya 24 karat menjadi 14 karat itu adalah kebijakan yang bijak. Keputusan Ketua Basnas untuk menetapkan standar nisab zakat penghasilan setara 85 gram emas dengan karat yang digunakan dalam 14 karat adalah keputusan yang menurut saya sangat bijak. Menurut beliau seperti itu. Nisab dengan 85 gram 24 karat itu atau 22 karat, maka minimal gaji yang terkena zakat itu adalah 22 juta. 20 jutaan lebih lah. Tetapi dengan 14 karat itu maka 7 jutaan itu udah kena zakat. Karena per tahunnya menjadi 90 jutaan. Bapak tersebut juga membandingkan dengan nas atau peraturan zakat, di mana setiap 20 dinar itu maka dikeluarkan setengah dinar sebagai zakatnya. Nah, kita tahu bahwa dinar itu 4,25 gram emas. Ada yang bilang 22 karat, ada yang 24 karat. Tetapi dalam konteks Islami itu kalau tidak salah 22 karat. Jadi satu dinar di dalam Islam itu setara dengan emas 4,25 gram dengan kadar 22 karat. Dan beliau juga menganggap dari nas itu oke dan tidak melanggar. Pertama, dia tetap selaras dengan nas yang ada, ya, di mana di dalam nas dikatakan bahwa dari setiap 20 dinar emas maka dikeluarkan zakat wajibnya itu adalah setengah dinar. Nah, satu dinar setara 4,25 gram dan itu sama dengan 85 gram. Ya, sehingga ini dari sisi nas oke, tidak melanggar. Saya bingung, kenapa kok tidak melanggar? Sedangkan dinar tersebut 22 karat, ada yang 24 karat. Tetapi konteks beliau tersebut adalah 14 karat. Kok bisa beliau mengatakan bahwa oke dan tidak melanggar? Saya bingung sih sebenarnya. Terus beliau juga mengatakan penurunan nisab itu karena ada sisi keadilan. Yang lucunya beliau membandingkan zakat petani. Bahkan petani yang dianggap belum sejahtera. Keadilan dari sisi kalau kita bandingkan dengan petani yang banyak yang belum sejahtera. Petani yang belum sejahtera. Justru anehnya di sini. Kenapa kok membandingkan dengan petani yang belum sejahtera? Tetapi lebih anehnya lagi, dia mengatakan bahwa petani yang belum sejahtera itu dengan panen 5 wasa atau 300 sak. Coba bayangin, petani yang belum sejahtera tetapi panennya sebesar 5 wasa atau 300 sak. Petani yang banyak yang belum sejahtera, mereka wajib mengeluarkan zakat kalau hasil panennya sudah mencapai angka 5 ausak, ya, 6,5 kuintal. Nah, kemudian mereka wajib mengeluarkan 5%. 5 wasa itu setara dengan berat padi 650 kilogram atau 520-an kilogram beras. Sekarang saya tanya ke teman-teman, petani yang belum sejahtera mana yang panennya mencapai 650 kilogram padi atau 520 kilogram beras tersebut? Petani yang tidak sejahtera yang mana? Justru itu sejahtera namanya. Karena panennya 650 kg padi. Wow, itu banyak teman-teman. Nah, sebenarnya perbandingan ini tidak apple to apple. Karena zakat penghasilan tersebut dibandingkan dengan zakat petani.
di mana zakat petani itu dikeluarkan, setahu saya dikeluarkan jika sudah mencapai nisab petani sebesar 5 wasak tadi setiap panen. Nah, biasanya dengan panen yang segini banyaknya, 650 kg beras padi atau 520 kg beras itu biasanya panen dengan skala yang besar. Ingat ya, itu sekali panen. Justru ini zakat yang berbeda sebenarnya. Saya nggak tahu ya, entah beliau tidak tahu, entah berpura-pura tidak tahu. Saya nggak tahu itu ya, yang sebenarnya seperti apa, kenapa beliau ngomong seperti itu. Dan statement beliau juga mengatakan bahwa tidak adil jika penghasilan yang di atas petani yang panen 5 wasak tadi tetapi malah tidak bayar zakat. Maka tentu sangat tidak adil kalau ada orang yang pendapatannya di atas mereka kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Come on, itu petani 650 kg itu bukan petani yang belum sejahtera, Bapak. Itu petani yang sudah sejahtera karena panennya segitu. Kalau panennya dalam setahun itu 3 kali, bahkan ada di suatu negeri bisa 4 kali dalam setahun. Taruhlah misalnya 3 kali, maka dia sudah panen sebanyak berapa itu? 1900 kg padi. Hampir 2 ton padi. Itu dalam 1 tahun loh teman-teman. Ya artinya itu bukan petani yang belum sejahtera, itu petani yang sejahtera. Kami aja di kampung panen hanya sebesar 20 sampai 30 kg itu cukup luas lahan tempat nanam padinya. Tapi dengan panen 5 wasak itu mungkin bisa dibilang skala industri mungkin. Gak tau lah. Saya heran kenapa kok bapak tersebut ngomong seperti itu. Dan Basnas juga ngupload konten demikian lengkap dengan gelar akademiknya. Saya nggak tahu supaya orang Indonesia takut atau gamang melihat statement-statementnya sehingga tidak perlu dibantah lagi atau apa, saya nggak tahu. Seperti itulah pendapat saya. Mungkin saya salah atau kalimat yang tidak pantas, mohon maaf. Jika salah mohon koreksi. Thank you.